kembali lagi dalam program kita Warta Bicara bersama saya Fran Bernard. Hari ini saya ditemani dengan dua orang narasumber saya yang sangat luar biasa. Ya, hari ini saya bersama dengan seorang kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, Ibu Adiah Chandrasari. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Oke, satu lagi narasumber saya yang sangat luar biasa juga. Saya ditemani dengan seorang General Manager Hotel Neo Palangkaraya, Bapak Firman. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mas. Iya. Terima kasih Bu udah bisa datang. Kalau Bapak Pak Firman ini sih apa Pak Fer? Lumayan sih Mas, bulan Maret ini sebelum menyambut bulan Ramadan yang biasanya kalau di sektor hospitality ini kan masuk low season ya. Jadi kita lagi siap-siap, kita lagi banyakin project untuk ini facing Ramadan, dan juga lagi banyak luncurin promo-promo untuk mendongkrak baik occupancy maupun paket-paket iftar seperti itu. Oke, kalau selain itu kegiatan-kegiatan di kantor ada kegiatan lain? Ya rutinitas saja sih Mas biasa ya. Boleh tahu kalau selain kegiatan di kantor Bu, kegiatan-kegiatan lain ada? Hobi, iya, kebetulan saya mengikuti juga beberapa organisasi ya. Nah, mungkin kesibukan-kesibukan seperti itulah. Tetapi memang yang lebih utama adalah rangkaian kegiatan rutin sebenarnya. Ya. Apalagi tahun ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah banyak sekali kegiatan, banyak sekali festival-festival yang akan kita laksanakan. Nah, kemarin pada saat pembukaan Festival Tahun Berbungai, kita juga merangkai dengan launching calendar of eventnya Kalimantan Tengah. Nah itu barangkali juga sudah dilihat bersama ya, kemarin Kalteng Pos juga ada media kita yang mempublish itu gitu, terkait dengan calendar of event Kalimantan Tengah sampai bulan Desember nanti. Jadi kalender event ataupun penyelenggaraan event yang tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan wilayah Kota Palangkaraya saja, tetapi juga 14 kabupaten dan kota. Ya, itu yang kita publish. Nah, kemarin kita juga menyampaikan calendar of event ini kepada pihak maskapai. Mudah-mudahan melalui Dinas Perhubungan ya, mudah-mudahan dengan adanya kalender tersebut, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dengan menambah jumlah penerbangan menuju Kalimantan Tengah seperti itu. Dalam waktu dekat Bu bisa di-spill nggak acara apa nih yang bakal dia di Dinas Pariwisata? Ya, untuk yang barusan, yang saat ini sedang berlangsung itu Festival Tambun Bungai, kemudian juga nanti kolaborasi juga dengan pemerintah Kota Palangkaraya akan ada Pasar Wadai Ramadan juga. Kemudian nanti di bulan Mei akan ada Festival Isan Mulang yang merupakan festival tahunan ya yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kalimantan Tengah. Akan ada banyak lagi setelah itu. Ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang pariwisata, perkembangan pariwisata di Kalimantan Tengah setelah COVID gimana? Ini luar biasa. Barangkali nanti juga dari pihak Boleh. ini kan. Jadi ini luar biasa ya. Dalam data kami di tahun 2022 kemarin pergerakan wisatawan yang datang ke Kalimantan Tengah, baik itu wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara, itu hampir 1,6 juta wisatawan. Ini luar biasa sekali. Memang ada beberapa kabupaten-kabupaten ya yang sebaran untuk wisatawan memang tidak terlalu merata di Kalimantan Tengah. Ada beberapa kabupaten yang tinggi memang tingkat kunjungannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan untuk kabupaten-kabupaten lain yang barangkali memang sebarannya masih rendah, kita coba untuk push mereka untuk bagaimana agar sebaran wisatawan ini bisa lebih merata seperti itu. Jadi tidak hanya di beberapa tempat saja, tapi juga di seluruh kabupaten kota. Oleh karenanya tahun ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kami mendata ke kabupaten kota terkait dengan tempat-tempat wisata, kemudian juga festival-festival yang mereka akan adakan. Itu akan kami coba untuk promosikan secara masif. Nah, mudah-mudahan ini juga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan
tidak hanya di beberapa tempat saja, tetapi juga tersebar ya secara merata di semua kabupaten kota. Oke, buat Pak Prima, setelah sebagai pelaku usaha pariwisata nih, dampaknya setelah COVID. Kalau kita bicara dampak atau impact, sebetulnya lebih kepada resultnya ya, maksudnya kalau saya lihat kan banyak, kalau kita lihat dulu di tahun 2021 banyak research yang menyatakan bahwa rebound itu akan baru terjadi 2023. Cuma alhamdulillah kok ternyata kalau kita lihat dari data, baik data statistik Kalpol sendiri maupun kalau saya lihat ada tourism data yang di BPS, tingkat kunjungan wisata seperti yang tadi Ibu bilang, itu khusus hal itu udah 1,2 yang which is ada progress yang sangat signifikan ya Bu ya. Betul, Ya, sangat sekali. nah kalau kita lihat rebound di 2022 kemarin, resultnya pun luar biasa gitu loh. Mungkin kalau kita bicara di hospitality industry, low seasonnya cuma di first quarter, second quarter sampai akhir itu udah luar biasa. Bahkan yang saya sedikit surprise adalah ketika kita bisa istilahnya itu apa ya, sedikit mematahkan mitos bahwa ketika low season ya, karena saya kan istilahnya berasal dari luar daerah yang setiap low season kita bicara Desember itu holiday season tuh. Di sini malahan nggak, malah sepi kan gitu. Cuma kemarin nggak juga gitu, malah kita bisa boost namanya revenue occupancy itu compare sama tahun-tahun sebelumnya malah lebih bagus seperti itu. Yes, kita kami di sini berharap ini menjadi starting point yang bagus untuk kedepannya di tahun ini dan di depannya Bu ya. Iya, mungkin orang-orang sudah terlalu lama berada di rumah ya. Saatnya liburan, Healing gitu. tujuan yang baik. Betul. Ibu Kadis bahwa banyak sekali support dari pemerintah provinsi khususnya tentang sudah di launching namanya kalender of event selama setahun ya kan. Kami berharap itu menjadi salah satu trigger untuk orang-orang lebih mau untuk datang ke sini. At the end of the day, kami sebagai pelaku wisata di hospitality otomatis merasakan dampaknya dan tingkat occupancy atau tingkat hunian yang akan berimbas. Nah, tinggal gimana cara kita package ini itu, mengemas itu supaya merata yang tadi Ibu bilang seperti itu. Saat COVID, kunjungan wisatawan kita ke Kalteng gimana tuh saat COVID ya? 2 tahun terakhir gimana? Ya, memang salah satu sektor yang sangat terdampak pada saat pandemi COVID adalah sektor pariwisata. Termasuk juga budaya ya di situ ya. Jadi tidak ada lagi pertunjukan seni budaya. Kemudian juga kita tahu dong pada saat pandemi itu memang untuk wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia itu sangat susah sekali. Harus ada karantina setengah bulan dan lain sebagainya. Ya, itu akhirnya membuat orang-orang juga udah nggak perlu datang lagi gitu. Karena coba bayangkan 15 hari misalnya berada di dalam karantina. Nah, itu benar-benar membawa dampak sehingga memang tingkat kunjungan kita jauh sekali berada di bawah garis rata-rata yang semestinya gitu ya, yang pada tahun sebelum pandemi COVID. Nah, itu berlangsung selama hampir 2 tahun ya. Paling rendah berapa? Rata-rata? 100.000 Kita ada 100.000 kunjungan? Iya, sekitar itu. Sekitar segitu. Iya, tidak sangat-sangat kurang sekali Tapi memang. bisa naik 10 kali lipat di tahun. Nah, itu dia. Mungkin karena masyarakat juga sudah jenuh ya berada dalam masa PPKM seperti pada waktu pandemi COVID ya. Sehingga pada saat itu dibuka, benar-benar masyarakat kemudian berkeinginan euforia, berkeinginan untuk melihat-lihat, untuk jalan dan lain sebagainya. Itu termasuk juga dengan wisatawan mancanegara. Kita mendapatkan informasi di Tanjung Puting sendiri hampir 10.000 wisatawan mancanegara yang pada tahun 2022 yang datang ke sana seperti itu. Itu baru di Tanjung Puting. Nah, memang untuk wisatawan mancanegara memang yang terbanyak di sana. Kemudian Kota Palangkaraya, kemudian di Kota Waringin Timur. Kota Palangkaraya salah satunya ya Taman Nasional Sebangau ya. Kalau di Kalimantan, kalau di Kota Waringin Timur itu memang Ujung Pandaran gitu yang menjadi favorit dari wisatawan. Oke. Nah, buat Pak Prima nih sekali lagi, sebagai pelaku usaha pariwisata, potensi di Kalimantan Tengah pariwisatanya seperti apa? Kalau saya bicara potensi wisata, semua daerah itu pasti punya potensi dengan spesifikasi dan unifikasi sendiri, Mas. Ya kan, kalau saya di sini sebetulnya kebetulan saya
berkarir di dunia wisata, dan saya juga berasal dari kota wisata asalnya. Saya dari Batu, Bu. Oh, ya Batu Malang. Betul. Ya. Ya kan? Kota dingin itu ya. Betul, Bu. Dulu, Bu. Sekarang udah enggak. Iya kan? Nah, kalau kita lihat ya, yang dulunya tempat saya itu adalah kota yang terkenal dengan agriculture atau pertanian, sekarang udah bergeser menjadi ekoturism dan juga agritourism gitu loh, dan itu luar biasa dampaknya, Mas. Data tahun 2019 saja, tingkat kunjungan, kita bicara tingkat kunjungan dibanding Jogja yang notabene sudah menjadi kota wisata yang itu bisa mengalahkan. Ya, itu bisa bayangkan. Nah, apalagi kalau saya bicara di Kalteng ini masih banyak mungkin tempat-tempat, ada destinasi wisata yang masih bisa kita kembangkan. Nah, kalau bicara lebih dalam lagi yang saya amati dari kacamata saya pribadi, culture, budaya. Orang bicara Jawa, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi orang akan lebih ngeh ketika dia bicara Jogja atau Solo. Ya, tapi kalau kita bicara Kalimantan, orang udah ada satu poin, Dayak. Itu yang cukup menarik gitu loh. Itu yang mungkin bisa kita explore lagi. Ya kan? Jadi nggak cuma dari tempat atau ini, tapi dari budaya kayak. Itu cukup menarik sih gitu. Kalau dari segi culture, Dinas Pariwisata sudah melakukan promosi apa aja tuh yang dilakukan? Dari segi mengangkat. Oke. Di tahun 2023 ini kita akan memperbanyak ya event-event, memang event-event budaya, kemudian juga ada kontemporer juga ya. Nah, ini kita harapkan nanti memang mengeksplor kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah, karena kita tahu Kalimantan Tengah ini memiliki segalanya. Saya katakan seperti itu karena pada saat ini Kalimantan Tengah adalah merupakan satu provinsi terluas di Indonesia. Tadinya terluas kedua ya, tetapi karena Papua memekarkan menjadi beberapa provinsi, sehingga saat ini yang menjadi provinsi terluas pertama di Indonesia adalah Kalimantan Tengah. Kita lihat kita mempunyai kawasan pegunungan juga, perbukitan yang indah, hutan, kemudian hutan dengan flora dan fauna yang luar biasa ya. Kemudian juga kita mempunyai kawasan pesisir pantai juga yang tidak kalah sebenarnya dengan daerah-daerah lain. Kemudian juga dari ragam suku bangsa yang ada di Kalimantan Tengah, yang kemudian melahirkan budaya-budaya yang luar biasa sebenarnya. Nah, potensi-potensi ini kita coba untuk kita gali, kemudian kita kemas sedemikian rupa dan kita pasarkan, karena itu hal-hal yang menjadi satu paket ya, penggalian potensi-potensi, kemudian pengemasan juga dan pemasarannya. Itu yang pada saat ini kami concern ke sana. Nah, kita juga mulai untuk berkolaborasi dengan banyak pihak ya. Kita mengadakan PKS juga, Pak, dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bali sebagai tindak lanjut dari MOU pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pemerintah Provinsi Bali. Kemudian kita juga ada PKS juga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur. Kemudian kita juga pada saat ini sudah menandatangani PKS dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan dalam penjajakan untuk menjalin kerjasama juga dengan beberapa pihak dari perguruan tinggi. Seperti itu, perguruan tinggi kepariwisataan di Bandung, di Jawa Barat. Kemudian dengan pihak UI juga saat ini sedang kita jajaki juga. Kemudian perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah khususnya, kita akan mengadakan kerjasama. Untuk apa? Karena kita berharap yang nanti akan menerima estafet amanah pembangunan, termasuk juga pembangunan sektor pariwisata, itu adalah generasi muda. Betul. Generasi muda. Nah, untuk itulah kami sasar kerjasama dengan pihak-pihak perguruan tinggi. Nanti kerjasama dalam bentuk kayak gimana itu? Iya, untuk dengan beberapa provinsi kita misalnya pertukaran tim seni dan budaya, kemudian juga nanti akan ada penampilan-penampilan yang ditampilkan di tempat-tempat strategis di seperti di Bali kan memang tujuan wisata utama ya di Indonesia. Kemudian juga di Jawa Timur juga kita mengirim duta-duta kita ke sana seperti itu. Kemudian juga mereka mendatangkan duta-duta mereka juga ke
ke tempat kita di dalam beberapa pagelaran, nanti di dalam beberapa event. Kemudian juga karena pada saat ini kita belum mempunyai perguruan tinggi di pariwisata ya yang khusus. Vokasi pariwisata ya Bu ya? Iya. Kan ya? Nah, oleh karenanya itu yang sedang kita jajaki juga. Jadi nanti misalnya kalau SMK-nya ada, kita ada SMK pariwisata saat ini. SMK 3 ya. SMK 3, iya, SMK 3. Oh iya. Itu ada jurusan pariwisata. Nah, siapa tahu nanti ada yang ingin setelah lulus di situ ingin melanjutkan Berkarir. nah, nanti itu bisa kita arahkan ke beberapa universitas ataupun perguruan tinggi yang sudah menjalin kerjasama dengan kita, baik itu di Bali ataupun di Jawa Barat ataupun di Jawa Timur, seperti itu. Bu, ini kalau secara personal Bu, saya minta pendapat Ibu aja secara pribadi. Destinasi wisata Kalteng favorit Ibu? Oke. Ibu nih. Yang favorit saya ya. Gitu jadi secara personal. Lain nggak bagus, lain bagus banget. Sebenarnya Favorit ini tidak. sebenarnya ya ada saat kita berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kalimantan Tengah, Pak. Kadang-kadang kita takjub gitu loh. Waduh, tempat kita ternyata seperti ini, luar biasa sekali. Saya tidak katakan yang mana favorit, yang mana enggak ya. Karena pada saat saya berkunjung ke satu tempat, saya pasti takjub gitu. Ternyata luar biasa potensi pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah ini. Destinasi wisata yang ada di Kalimantan Tengah ini. Contoh, di Muroraya ada air terjun saya lupa, Bun-Bun. Kemudian ada air terjun yang katanya miniaturnya dari air terjun Niagara seperti itu. Cuma memang karena wilayah kita ini kan sangat luas ya, sehingga untuk mencapai ke lokasi itu membutuhkan akses, membutuhkan waktu juga waktu tempuh yang luar biasa. Nah, untuk itu kami juga berharap kepada semua stakeholder bagaimana mengemas apabila memang akses ke satu tempat tersebut masih belum tersedia seperti itu ya. Tapi pemerintah daerah tetap menjadikan itu sebagai prioritas ya untuk melancarkan aksesnya ke sana. Tetapi apabila belum, kami mengajak mereka yang terkait untuk bagaimana sih mengemas agar perjalanan itu menjadi salah satu daya tarik seperti itu. Nah, itu yang saat ini sedang kami adakan. Tadi kembali ke pertanyaannya. Saya kalau berkeliling udah ya, saya sudah ke Waringin Barat, misalnya ke Taman Nasional Tanjung Puting, kemudian juga ke beberapa pantai yang ada di Waringin Barat. Luar biasa, Pak, luar biasa sekali. Oleh karena itulah kemudian timbul keinginan ini harus dijual gitu. Ini harus disampaikan, harus diperlihatkan kepada masyarakat banyak, calon-calon pengunjung ya, calon-calon wisatawan yang akan datang ke Kalimantan Tengah, baik wisatawan Nusantara ataupun wisatawan mancanegara. Ini harus mereka ketahui. Nah, banyak program kami yang sifatnya mempromosikan destinasi-destinasi wisata itu. Kemudian juga upaya-upaya kami juga di dalam keterlibatan, mengajak masyarakat untuk terlibat di dalam bagaimana membuat satu pola perjalanan ataupun paket wisata gitu ya. Ada melalui lomba-lomba. Jadi di tahun ini kita akan mengadakan lomba paket wisata, kemudian juga ada lomba desa wisata. Nah, ini merupakan upaya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar melalui lomba itu bisa mereka para pelaku usaha pariwisata yang membidangi itu bisa lebih bersemangat lagi lah untuk menggali potensi-potensi tersebut gitu. Oke, kalau dari Pak Prima sarannya buat pariwisata Kalimantan Tengah sebagai pelaku pariwisata gimana? Ya, bukan saran sih Mas, lebih kepada ini ya, mungkin masuk saran aja ya. Yang saya highlight di sini adalah resource-nya kepada sumber daya manusia khususnya. Betul, itu juga itu kan itu yang paling berpotensi. Tuhan udah menciptakan alam ini, gitu kan, udah menciptakan berbagai macam unifikasi dari beberapa destinasi wisata, gitu loh. Cuman yang harus kita benahi di sini adalah sektor human resources-nya, gitu loh. Saya sih dari sisi kami, dari Neo sendiri, kita punya
corporate social responsibility juga yang berhubungan dengan itu kebetulan, Bu. Jadi kami ini campaign untuk gimana caranya bahwa mengedukasi teman-teman generasi muda bahwa bekerja di sektor wisata itu seperti ini, being a hotelier itu seperti ini, kayak gitu kan. Jadi ini yang masih harus kita buka mind blockingnya teman-teman di generasi muda ini. Tapi kami juga tidak bisa berdiri sendiri, ya kan. Pasti akan ada butuh dukungan dari stakeholder, terutama dari pemerintah provinsi di sini, seperti itu. Contoh yang sudah kami lakuin adalah kami menerima beberapa siswa internship dari pendidikan vokasi baik SMK 3 maupun beberapa pendidikan yang lain untuk terjun langsung ke industri pariwisata. Ini sudah kami lakukan, Ibu, gitu loh. Tapi itu merubah mindset orang-orang atau generasi muda ini bahwa bekerja di hospitality industry, tourism industry itu juga bisa menghasilkan, bisa dipakai untuk sandaran hidup lu ternyata, kayak gitu loh, ya kan. Nah, setahu saya di sini kan sementara ini stereotip yang beredar adalah ASN, Ibu ya. Betul. Nah, itu yang terlihat di depan mata. Betul. Soalnya. Itu harus kita rubah bahwa kita punya alam yang kaya, kita punya potensi resources yang kaya, tetapi kita tidak didukung oleh human resources yang cukup capable untuk mengelola itu, kan sayang. Ya. Nah, mungkin mulai dari situ dulu. Nah, kami sebagai stakeholder pemerintahan sini, kalau memang dibutuhkan, sangat-sangat siap gitu loh untuk ikut bersama-sama membangun. Kalau saya bilang dasarnya adalah dari karena banyak kan perusahaan tempat kami ini adalah program padat karya, bukan padat modal. Lebih banyak manusia yang istilahnya berperan di situ, gitu kan. Tetapi kalau kita tidak istilahnya mengedukasi mulai dini, juga sayang seperti itu, Mas. Gitu. Kalau kita lihat Bali itu bisa seperti itu, keamanannya sangat luar biasa, ya toh. Keramah tamah yang satu, karena memang sudah teredukasi bahwa mereka siap untuk menerima orang luar. Itu yang sangat-sangat kalau saya bilang basic banget. Basicnya. Gitu. Makanya tadi kalau Ibu ada program tentang desa wisata dan segala macam itu sangat luar biasa. Cuman mungkin balik lagi peoples atau orangnya yang harus disiapkan dahulu. Gitu. Oke. Desa wisata tadi sudah dipersiapkan di berapa titik? Kita ada dalam data kami ada sekitar 100-an ya desa wisata yang ada di Kalimantan Tengah yang tersebar di 1432 desa yang ada di Kalteng ya. Kalteng mempunyai 1432 desa, kemudian juga ada 139 kelurahan kalau tidak salah. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai lokasi-lokasi wisata nanti, tetapi memang yang masih terdaftar jauh sekali, masih sekitar 100 berapa seperti itu ya, 100 sekian ya yang menjadi yang terdaftar sebagai desa wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, ini melalui lomba ini kami harap mereka juga bisa berbenah ya, karena memang lomba itu kan sebagai triggernya ya Pak. Betul, ya untuk menjadi lebih baik gitu dari yang lain. Nah, kita berharap itu nanti bisa menjadi cikal bakal untuk kita ikutkan di dalam anugerah desa wisata di tingkat nasional. Iya, pada saat ini ADWI sedang berlangsung nih sebenarnya. Nah, pemenang dari lomba desa wisata tahun ini, karena kita mungkin di pertengahan tahun barangkali nanti penyelenggaraannya bisa kita ikutkan di tahun berikutnya. Seperti itu, jadi akan kita bina hasil dari lomba tersebut, nanti mereka akan kita bina, akan kita ikutkan menjadi kandidat yang mewakili Kalimantan Tengah ikut di dalam ADWI tersebut. Kalau contoh desa wisata di daerah Palangkaraya sendiri ada berapa, Bu? Ada beberapa ya. Yang pertama di Kelurahan Kereng Bangkirai itu sudah ditetapkan sebagai lokasi desa wisata ya, walaupun tempatnya di kelurahan. Kemudian juga ada di Desa Wisata Segohong di daerah kilometer 30-an ya kalau tidak salah itu. Nah, itu juga sudah ditetapkan. Ada beberapa lagi yang saat ini sedang di dalam proses seperti itu. Ini kan desa wisata tuh ada banyak banget. Ada sangat banyak. Dari 1000 tadi ada 100 yang udah mulai. Gimana Dinas
pariwisata untuk bisa ngelola ini semua, Bu? Ini banyak banget sih. Oh ya, itu kan kita kembalikan juga untuk pengelolaannya sendiri kepada bukan pengelolaan ya. Kalau pengelolaan mereka mandiri ya, karena ada Oke, berarti Pokdarwisnya oleh desa masing-masing, oleh Pokdarwisnya, kemudian juga oleh desa masing-masing. Tetapi berada di bawah binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kota. Kita juga melakukan pembinaan ke situ. Oke. Kalau menurut Bapak, desa wisata ini bisa menguntungkan nggak nanti buat pelaku Sangat wisata? sangat menguntungkan, karena saya sudah melihat atau menjadi saksi di tempat saya dulu, namanya Desa Wisata Kungku, yang dulunya itu masyarakatnya hanya bercocok tanam apel waktu itu, ya kan, tetapi masih tetap tradisional. Mereka menanam, panen, dijual kepada tengkulak seperti itu. Tapi dengan ada desa wisata, ternyata ada istilahnya itu sumber penghasilan lain, nggak cuma berharap dari agriculture atau pertanian, tetapi dari desa wisata tadi luar biasa antusias dari yang luar, begitupun mancanegara, Mas. Jadi mereka lebih belajar kepada gimana sih menjadi orang yang hidup di desa itu, mulai dari tidur di rumah masyarakat, makannya pun juga makan daerah khas tradisional daerah tersebut. Jadi mereka bersosialisasi dan berusaha untuk gimana merasakan menjadi orang yang beneran hidup di daerah tersebut, dan itu mereka dibayar, gitu loh. Itu luar biasa sebetulnya, gitu loh. Potensi Potensinya luar biasa untuk desa wisata itu sendiri, gitu loh. dan itu juga akan sangat menguntungkan masyarakat setempat. Betul. Bisa saya tambahkan. Jadi yang dijual sebenarnya tidak hanya keindahan alam saja di desa wisata tersebut ya. Keindahannya oke, tetapi juga bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat situ. Jadi seperti tadi disampaikan juga oleh Pak JM, bagaimana mereka pada saat bangun tinggal di mana, kemudian juga pada saat memulai beraktivitas masyarakat desa itu seperti apa. Nah, para wisatawan itu mengikuti itu gitu. Jadi bagaimana mata pencaharian dari warga desa itu juga bisa kita kemas sedemikian rupa untuk ditawarkan kepada wisatawan. Oleh karenanya di situ tidak perlu hotel-hotel berbintang di situ. Jadi guest house atau rumah-rumah penduduk ya yang kita siapkan untuk menjadi tempat menginap nanti para wisatawan yang berkunjung. Oleh karenanya tentu saja kita juga menyiapkan bagaimana sih sumber daya manusianya, sumber daya manusia di desa untuk mempersiapkan mereka menjadi tuan rumah yang baik seperti itu di masing-masing tempat mereka. Oke. Nah, kalau kita ngomongin pariwisata itu kan nggak jauh harinya dengan keamanan. Betul. Nah, upaya pemerintah untuk menjaga keamanan buat wisatawan yang akan datang nanti nih, Bu, menstabilkan gimana ya, Bu? Iya, sebenarnya pada saat pandemi COVID itu ya, satu program dari pemerintah pusat ada CSE ya Pak ya. Betul. Jadi para pelaku usaha pariwisata ini harus memiliki sertifikat CSE. Jadi di situ kebersihan, kemudian juga kesehatan, kemudian juga keamanan dan pelestarian lingkungan. Mereka harus memiliki sertifikat itu. Walaupun pada kenyataannya memang masih banyak pelaku pariwisata yang belum mempunyai sertifikat, tetapi sebagian besar memang sudah ada. Nah, walaupun program itu pada tahun 2021 seiring dengan melandainya COVID itu sudah tidak wajib lagi, tetapi itu sudah menjadi dasar dari seluruh pelaku usaha untuk memiliki mindset agar wisata mereka, usaha pariwisata mereka berjalan adanya jaminan bahwa itu sehat, bahwa itu aman, kemudian juga bersih dan tidak merusak lingkungan, itu sudah tertanam di dalam mindset mereka. Itu yang sampai saat ini tetap kita sosialisasikan kepada para pelaku industri pariwisata ya. Itu sudah ada sertifikasinya ya, Bu? Betul. Walaupun pada kenyataannya masih ada ya yang belum memiliki sertifikat itu, tapi paling tidak sosialisasi yang diadakan pada saat itu yang mewajibkan para pelaku industri pariwisata memiliki sertifikat itu, mereka sudah memahami. Oh, jadi
pelaku usaha nih harus punya ini sesuai dengan CHSE itu gitu. Walaupun tidak ada sertifikatnya ya, secara legal tidak punya gitu, tapi mereka sudah menanamkan mindset itu. Bahwa kita harus berlaku seperti itu gitu. Industri pariwisata kita harus menjamin adanya CHSE itu seperti itu. Oke, terakhir buat Pak Prima, mungkin saya mau tanya harapan Bapak buat pariwisata Kalteng seperti apa? Yang pasti sih harapan harus bisa lebih maju dari sekarang. Itu harapan kami. Insya Allah. Karena tidak dipungkiri bahwa ketika Kalteng ini semakin ramai, ketika tingkat kunjungan wisata semakin ramai, akan berimplikasi positif kepada kami selaku pelaku pariwisata gitu loh. Dan sekali lagi kalau memang mungkin ini sedikit curhat ya Bu Gadis, kalau Iya, izinkan Bu, mungkin ke depan kami mungkin boleh bikin satu kayak diberikan satu wadah komunikasi gitu Ibu untuk antara pemerintah dengan pelaku pariwisata untuk istilahnya sekedar ya brainstorming atau knowledge, caranya kita bisa sama-sama memajukan sektor pariwisata khususnya di Kalimantan Tengah seperti itu, ya kan? Mungkin dari advice dari Ibu sebagai kepala dinas pariwisata dan juga masukan dari kami sebagai pelaku wisata mungkin bisa disinergikan untuk istilahnya mengenerate jumlah tingkat kunjungan seperti apa. Ya kan, dan mungkin dengan pihak terkait, misalkan tadi disampaikan sama Ibu Kadis dengan Dinas Perhubungan mungkin tentang tingkat additional flight mungkin, ya kan, mungkin dengan yang lain juga itu saling bersinambungan sih Mas gitu. Ya kalau harapan kami sih semoga makin rame sih Kalteng, khususnya Palangkaraya ya. Iya, bisa saya tanggapin ya. Iya, ini luar biasa sekali masukan dari Pak JM ya. Jadi kita juga di tahun ini ingin mengundang para pelaku industri pariwisata ya. Kemudian juga tidak hanya itu, kita juga akan mengundang mereka-mereka yang media-media ya, baik itu media konvensional, demikian juga media-media sosial seperti itu. Para pelaku media sosial nih, mereka influencer, selebgram segala macam akan kita undang nanti. Kemarin kami sudah berbincang-bincang juga dengan OJK. Mereka juga berkeinginan seperti itu. Nanti ada saatnya kita undang Pak. Siap Ibu. Nah, pertemuan itu kami harapkan bisa menjadi pertemuan rutin yang mana kita bisa membicarakan apa saja sih yang perlu kita kembangkan nih, apa saja yang perlu kita promosikan, kemudian apa saja selama ini kendala-kendalanya. Jadi pertemuan itu menjadi agenda rutin kita. Insya Allah nanti dalam waktu dekat Pak kita akan undang. Kemudian apa saja yang barangkali kita akan buat rencana kerja pendek, menengah, kemudian panjangnya ya, sehingga itu akan berjalan nanti pada alurnya. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan begitu. Jadi memang untuk pengembangan segala hal ya, termasuk pariwisata, budaya dan pariwisata ini tidak hanya dilakukan oleh satu sisi dari kami saja misalnya, tetapi juga tentu harus berkolaborasi dengan semua pihak ya, terutama tentu saja pihak-pihak terkait, misalnya dengan pihak perhotelan ini tentu saja ya, karena ini nanti akan sangat berdampak sekali. Kemudian media juga ini luar biasa sekali di dalam memasarkan, di dalam mempromosikan. Kemudian juga pihak-pihak dari perguruan tinggi dan lain sebagainya dalam rangka peningkatan SDM. Kita akui memang SDM kita masih karena memang kita sedikit sekali ya jumlah masyarakat kita dengan luas wilayah kita ini luar biasa Bu ya. Luar biasa sekali jomplang, iya. 2.600.000 sekian, sementara luas wilayah kita ini sangat luas sekali. Nah, itu memang perlu satu upaya-upaya khusus gitu ya untuk bagaimana meningkatkan SDM pariwisata. Oleh karenanya itu tadi kita juga menggandeng pihak-pihak perguruan tinggi ya untuk bagaimana meningkatkan SDM ini. Termasuk juga yang di Jawa Barat itu. Kemudian UI ya, saya lupa, kita juga sedang penjajakan juga dengan UI bagaimana nanti agar SDM kita bisa lebih ditingkatkan kemampuannya melalui perguruan tinggi tersebut. Seperti itu. Terakhir saya mau tanya, mimpi Ibu buat pariwisata Kalteng seperti apa? Saya ingin pariwisata Kalimantan Tengah bisa dikenal dunia. Amin. Jadi tidak hanya Indonesia, Bali, tapi juga Indonesia, Kalimantan Tengah. Seperti itu ya Pak, kita harapkan ya. Nah itu yang kita mulai rancang seperti itu. Saya ingin informasikan juga, kemarin sudah di launching juga oleh Pak Gubernur.
bahwa pada tahun ini selain dari festival-festival yang tadi saya sebutkan, akan ada UCI MTB World Cup, Pak. Oh, berarti bukan eliminasi lagi Bu ya? Sudah. Iya, Ini ya, jadi Bu, udah ya? World Cup, World Cup yang ya. akan dilaksanakan di 15 Oktober 2023 ya, yang akan datang, yang diikuti saya lupa berapa ratus Lebih banyak dari ini. lebih banyak Pak, karena ini sudah World Cup-nya Akan lebih ramai. lebih ramai lagi. Oleh karenanya ini perlu kita kemarin kan launchingnya juga soft launching ya pada saat pembukaan festival Tambun Mungai. Kita berharap masyarakat Kalimantan Tengah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah yang baik. Kemudian juga tentu UKM juga nih, pelaku ekonomi juga, UKM kemudian pelaku ekonomi kreatif juga untuk mempersiapkan diri bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Nah, selain itu juga salah satu program dari Pak Gubernur Pak Sugianto Sabran, tahun ini akan ada banyak pembenahan tempat-tempat wisata di seluruh Kalimantan Tengah ya. Tapi khususnya untuk di Kota Palangkaraya sendiri kita lihat di Bundaran Besar juga sudah berbenah. Kemudian di Bundaran Mahir Mahar, kemudian nanti di pertengahan tahun barangkali lokasi Senaman Mantike itu akan kita jadikan juga sebagai tempat yang representatif. Iya. Kemudian nih juga yang luar biasa sekali nanti kawasan Sebangau. Kawasan Sebangau di sekitar Taman Nasional ya, jadi tidak masuk ke dalam Taman Nasionalnya, masuk ke Taman Nasionalnya itu sudah urusan kementerian ya, cerita. Ini kawasan penyangganya itu nanti akan kita kembangkan satu kawasan wisata yang memang benar-benar menjadi kebanggaan lah masyarakat Kalimantan Tengah. Untuk desain-desain segala macam ini saat ini sedang kita rampungkan. Kemudian untuk lelang perencanaan dan lain sedang dalam proses. Jadi mudah-mudahan di tahun 2023 ini, akhir 2023 ini, Kota Palangkaraya sebagai pintu masuk utama Kalimantan Tengah, sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, bisa benar-benar menjadi lebih cantik, lebih bersinar. Amin. Sehingga masyarakatnya menjadi semakin berkah. Seperti itu. Sebagaimana jargonnya dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Oke, demikian obrolan kita hari ini, Sobat Warta. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Dia sama Pak Firman. Terima kasih sekali sudah bisa datang ke Warta Bicara. Demikian Warta Bicara kita hari ini.